Selamat datang di channel Milanisti Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan komen sebanyak-banyaknya, karena setiap tanggal 5 akan ada giveaway 1 jersey atau jaket untuk 1 orang pemenang. Forza Milan. Prediksi AC Milan versus Crotone 7 Februari 2021. AC Milan akan meladeni Crotone di San Siro pada pekan ke-21 Serie A 2020-21, Minggu 7 Februari 2021. Ini adalah duel antara tim teratas kontra tim terbawah. Milan saat ini memimpin klasemen dengan 46 poin, unggul 2 poin atas Inter Milan di posisi 2. Sementara itu, Crotone menempati posisi juru kunci dengan 12 angka. Di laga terakhirnya, Crotone dipermak sang tamu Genoa 3 gol tanpa balas. Di lain pihak, gol Ante Rebic dan penalti Ante Rebic memberi Rossoneri kemenangan 2-1 atas tuan rumah Bologna. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan kedua, Milan menang 2-0 di kandang Crotone lewat penalti Frank Kessie dan gol Brahim Diaz. Saat ganti meladeni tim promosi ini di San Siro nanti, wajar jika Rossoneri sangat diunggulkan menang. Dari data statistik singkat, Milan belum pernah kalah melawan Crotone di Serie A dan belum pernah gagal menang dalam laga-laga kandangnya melawan Crotone di Serie A, yakni dengan skor 2-1 pada musim 2016-17 dan 1-0 pada musim 2017-18. Milan juga selalu mencetak minimal 2 gol dalam 20 dari 22 laga terakhirnya di Serie A. Sementara Crotone baru menang 3 kali di Serie A musim ini. Crotone masih tanpa kemenangan dalam laga-laga tandangnya di Serie A musim ini. Selalu kalah dalam 4 laga tandang terakhirnya di Serie A, yakni 1-3 versus Sampdoria, 2-6 versus Inter Milan, 1-2 versus Verona, dan 1-2 versus Fiorentina. AC Milan versus Crotone menantikan comeback ciamik Calhanoglu dan Bennacer. Jelang duel melawan Crotone di Liga Italia, AC Milan mulai bersiap kembali untuk menurunkan 2 andalan mereka di lini tengah, Hakan Calhanoglu dan Ismail Bennacer. Jelang laga penting ini, AC Milan mendapat kabar baik dari 2 bintang lini tengah mereka. Gelandang serang Hakan Calhanoglu dan gelandang bertahan Ismail Bennacer diyakini bakal bisa diturunkan bersamaan saat menjamu Crotone. AC Milan harus dibuat repot oleh absennya Ismail Bennacer pada putaran pertama lalu. Bennacer meninggalkan Rossoneri sejak pekan ke-9. Ia terpaksa menepi karena mengalami cedera otot yang mengharuskannya absen selama sekitar 10 pekan. Dalam kurun waktu tersebut, penampilan AC Milan menjadi tidak konsisten. Mereka telah menelan 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan di Serie A. Sementara di Coppa Italia, AC Milan ditumbangkan oleh Inter Milan. Bennacer memang memainkan peranan penting di lini tengah AC Milan. Sebelum cedera, Bennacer adalah jenderal di posisi gelandang bertahan atau double pivot, berduet dengan Frank Kessie. Ia begitu diandalkan dalam memutus serangan lawan dan menjaga penguasaan bola. Sebanyak 18 pertandingan dilakoninya di seluruh kompetisi, di mana ia menyumbang 4 assist. Sepeninggal Bennacer, sejumlah nama yang dipakai oleh AC Milan untuk berdua dengan Frank Kessie seperti Sandro Tonali, Rade Krunic, dan pemain anyar Sergio Mere tidak bisa benar-benar menyamai konsistensi yang dimiliki oleh Bennacer. Maka dari itu, Milan sangat menantikan sepak terjang dari Ismail Bennacer di laga melawan Crotone esok dini hari. Setali 3 uang dengan Bennacer, Milan juga merasakan hal yang sama terhadap Hakan Calhanoglu. Meski hanya absen beberapa laga karena COVID-19, namun Milan merasakan dampak yang tak bisa dianggap enteng dari ketiadaan Calhanoglu. Sepeninggal bintang asal Turki itu, Milan menelan 2 kekalahan dari 4 laga terakhir. Hakan Calhanoglu, pemain paling penting buat Milan. Mantan pemain timnas Italia Fabrizio Ravanelli menyebut Hakan Calhanoglu merupakan pemain paling penting bagi AC Milan saat ini.
Hakan Calhanoglu telah menjadi salah satu pemain paling penting bagi AC Milan dalam 2 musim terakhir. Peranan Hakan Calhanoglu di lini tengah AC Milan begitu kentara dalam skuad besutan Stefano Pioli yang kini bersaing merengkuh gelar Scudetto di Liga Italia. Akibat terpapar COVID-19, Calhanoglu harus absen membela Rossoneri dalam 4 pertandingan. Ketiadaan gelandang serang asal Turki tersebut membuat Milan harus takluk 0-3 dari Atalanta di Liga Italia dan tersingkir dari Coppa Italia usai takluk 1-2 dari Inter Milan. Rafael Leao, Brahim Diaz, dan Sergio Mede ketiganya tidak mampu tampil seapik Calhanoglu ketika bermain sebagai pemain nomor 10 meskipun secara keseluruhan tampil cukup baik. Peranan penting sosok playmaker asal Turki tersebut diakui mantan pemain timnas Italia Fabrizio Ravanelli. Fabrizio Ravanelli yang sukses bersama Juventus dan Lazio menyebut bahwa sosok Calhanoglu merupakan pemain paling penting bagi Milan saat ini. Pemain berusia 26 tahun tersebut adalah sosok fundamental bagi Rossoneri. Calhanoglu sangat penting bagi Milan, kata Ravanelli, seperti dikutip Bulasport.com dari Sky Sport 24. Dia mengalami musim yang hebat. Dia mampu memberikan kualitas dan kuantitas bagi Milan. Saya pikir dia adalah pemain yang fundamental dalam skuad Stefano Pioli. Milan mendapat kabar baik perihal Calhanoglu jelang laga melawan Crotone dalam lanjutan laga pekan 21 Liga Italia 2020-2021. Calhanoglu dinyatakan telah bebas dari COVID-19 dan bisa diturunkan kalau menghadapi Crotone di San Siro, Minggu 6 Februari 2021 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Duel kontra Crotone menjadi momen spesial bagi ex-pemain Bayer Leverkusen tersebut. Crotone menjadi lawan perdana Calhanoglu kala menjalani debut pertama sebagai pemain Milan di Liga Italia setelah datang pada musim panas 2017. AC Milan segera perpanjang kontrak alumni terbaik akademinya. Berbagai upaya diusahakan oleh AC Milan agar bisa merebut tahta juara Serie A Liga Italia bareng Stefano Pioli musim ini. Salah satunya ialah perpanjang masa bakti jebolan akademinya David Calabria. Sepak terjang Rossoneri memang mengejutkan sepanjang musim ini setelah hampir dipercaya bakal raih Scudetto setelah menunggu 10 tahun lamanya. Ya, terakhir juara berkat Massimiliano Allegri. Prestasi mereka sempat alami pasang surut hingga kini. Taji kehebatan tim bermarkas di San Siro itu pun terlihat ketika Zlatan Ibrahimovic pulang. Gabung pada Januari 2020 lalu, perubahan besar dibuatnya lewat peningkatan potensi para pemain muda ditambah gagasan gemilang dari pelatih Pioli. Tanpa perlu diandalkan para pemain anyar dari pembelian bursa transfer, AC Milan pun kian mengerikan ketika mengangkat pemain juniornya sebagai bagian dari tim inti. Salah satunya Calabria yang akan dapat kontrak baru. Mengutip laman Football Italia, bek asal Italia ini punya batas kontrak hingga 2022. Enggan melepasnya, bikin Il Diavolo diambang kesepakatan baru setelah gajinya ditingkatkan antara 2 juta euro atau sekitar 33 miliar rupiah per musim. Meski belum jelas sampai kapan perpanjangan kontraknya, langkah tim besutan Pioli ini terbilang lumrah. Bagaimana tidak, pemain berusia 24 tahun ini tampil dalam 20 pertandingan dengan sumbangsi 2 gol dan 1 assist. Selain dirinya, masih ada beberapa pemain lain lulusan Milan. Selain dirinya, masih ada beberapa pemain lain lulusan Milan Primavera yang menjadi senjata utama mereka. Sebut saja Gianluigi Donnarumma, Matteo Gabbia, dan penerus klub Paolo Maldini Daniel Maldini yang berusia 19 tahun. Usaha ini sendiri membuahkan hasil manis ketika Calabria membantu lini belakang skema Pioli dan sisanya perkuat berbagai lini lain. Mungkin saja dengan solidnya para pemain promosi dan veteran ini bisa bawa juara Serie A Liga Italia ke AC Milan.